Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai mata kuliah komunikasi data, mengenai wired LAN, Ethernet, dan wireless LAN. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC tahun 2020 dengan NIM 20020950241. Adapun pembahasan pertama mengenai wired LAN Ethernet. Jaringan area lokal atau LAN adalah komputer jaringan yang dirancang untuk area geografis terbatas seperti gedung atau kampus. Meskipun LAN dapat digunakan sebagai jaringan yang terisolasi untuk terhubung komputer dalam suatu organisasi untuk tujuan berbagai sumber daya, sebagian besar LAN saat ini juga terhubung ke area yang luas jaringan atau WAN atau Internet. Pasar LAN memiliki beberapa teknologi seperti Ethernet, token ring, token bus, FDDI, dan ATM LAN. Selanjutnya adalah IEE standar atau standar IEE. Pada tahun 1985, masyarakat komputer IEE memulai proyek yang disebut Proyek 802 untuk menetapkan standar untuk mengaktifkan interkomunikasi antara peralatan dari berbagai produsen. Proyek 802 adalah cara untuk menentukan fungsi dari lapisan fisik dan lapisan data link dari protokol LAN utama. Standar ini diadopsi oleh American National Standards Institute atau ANSI pada tahun 1987. Organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO juga menyetujuinya sebagai standar internasional di bawah penunjukan ISO 8802. IEE telah membagi lapisan data link menjadi dua sublapisan, yaitu Link Logis Control atau LLC dan Control Access Media MAC. Selanjutnya ada standar Ethernet. Ethernet asli dibuat pada tahun 1976 di Xerox Palo Alto Research Center. Sejak itu, ia telah melewati 4 generasi. Ethernet standar 10 Mbps, cepat Ethernet 100 Mbps, Gigabit Ethernet, dan 10 Gigabit Ethernet. Adapun dari standar Ethernet yang pertama adalah MAC supplier. Dalam standar Ethernet, supplier MAC mengatur pengoperasian metode akses. Dia juga membingkai data yang diterima dari lapisan atas dan meneruskannya ke lapisan fisik. Yang kedua ada physical layers. Ethernet standar mendefinisikan beberapa implementasi lapisan fisik. Adapun pada gambar berikut implementasinya, yang pertama adalah 10 base 5, yang dimana dalamnya adalah bus dan ting koaksial. Yang kedua adalah 10 base 2, dimana dalamnya adalah bus dan tis koaksial. Yang ketiga adalah 10 base T, di dalamnya ada star dan UTP. Dan yang terakhir adalah 10 base F, yang di dalamnya ada star dan fiber. Selanjutnya adalah fast Ethernet. Fast Ethernet dirancang untuk bersaing dengan protokol LAN seperti FDDI atau Fiber Channel. IEE menciptakan fast Ethernet di bawah nama 8023U. Fast Ethernet kompatibel dengan Ethernet standar, tetapi dapat mengirimkan data 10 kali lebih cepat dengan kecepatan 100 Mbps. Adapun tujuan fast Ethernet adalah yang pertama, meningkatkan kecepatan data ke 100 Mbps. Yang kedua, membuat kompatibel dengan Ethernet standar. Yang ketiga, menyimpan alamat 48 bit yang sama. Yang keempat, mempertahankan format frame yang sama. Dan yang terakhir adalah mempertahankan panjang frame minimum dan maksimum yang sama. Selanjutnya ada Gigabit Ethernet. Kebutuhan akan kecepatan data yang lebih tinggi menghasilkan desain Gigabit Ethernet Protocol atau 1000 Mbps. Komit IEE menyebut standar 802 GHz. Tujuan dari desain Gigabit Ethernet adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kecepatan data menjadi 1 GB. Yang kedua, membuat kompatibel dengan standar atau fast Ethernet. Yang ketiga, menggunakan alamat 48 bit yang sama. Yang keempat, menggunakan format bingkai yang sama. Yang kelima, mempertahankan panjang bingkai minimum dan maksimum yang sama.
Selanjutnya ada wireless LAN. Wireless LAN adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel. Berbeda dengan lainnya yang menggunakan kabel secara tradisional, di mana biasanya perangkat berkomunikasi melalui kabel Ethernet, sementara perangkat pada wireless LAN mengakses jaringan dengan Wi-Fi. Fungsi dari wireless LAN adalah untuk digunakan mengakses jaringan berdasarkan jangkauan wilayah LAN atau yang dikenal dengan area lokal dengan menggunakan jaringan tanpa kabel atau nirkabel dengan frekuensi radio. Selanjutnya ada IEE 80211. IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan sebuah badan yang mengatur standarisasi dalam bidang teknologi informasi. Seperti data yang saya ambil dari Wikipedia, dalam IEE ada kode tertentu untuk standarisasi dalam teknologi komunikasi. Teknologi wireless Wi-Fi terus dikembangkan hingga sekarang. Kelima, kode 80211 menandakan bahwa teknologi wireless Wi-Fi ini sudah sampai pada generasi yang kelima. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz, only catch ICM atau Industrial Sensitive and Medical. Dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas atau sekitar 10 meter. Bluetooth sendiri dapat berupa kart yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan kart yang digunakan untuk wireless local area network atau WLAN, di mana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 80211. Hanya saja pada Bluetooth mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih pendek dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.